Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Selamat datang di presentasi saya. Yang dimana kali ini saya Rian Nabian dengan NIM 130262509 akan membahas salah satu topik penting dalam kalkulus 2, yaitu persamaan diferensial orde 1. Mari kita mulai dari definisi yang paling mendasar terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya persamaan diferensial atau persamaan diferensial orde 1 itu? Persamaan diferensial orde 1 adalah persamaan matematika yang menyatakan hubungan ketergantungan antara tiga komponen utama. Pertama, variabel independen yang biasanya kita simbolkan dengan X. Kedua, variabel dependen atau fungsi tak diketahui yang biasa kita sebut Y. Serta ketiga, turunan pertama dari fungsi tersebut terhadap variabel independennya, yaitu Y aksen atau dy dx. Perlu diperhatikan di sini orde. Dalam kalkulus, orde merujuk pada tingkat turunan tertinggi yang muncul di dalam persamaan tersebut. Oleh karena itu, disebut sebagai orde 1 karena tingkat turunan paling tinggi di dalam persamaannya murni hanya turunan pertama. Di dalam persamaan ini, kita tidak boleh menemukan adanya turunan kedua seperti Y aksen 2 atau turunan ketiga seperti Y aksen 3. Semuanya murni berada di tingkat pertama. Mungkin di antara kita semua ada yang bertanya, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Mengapa materi ini sangat penting? Dan apa sih gunanya materi ini di kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah kita jarang sekali bisa langsung mengetahui rumus instan atau fungsi eksak dari sebuah fenomena. Seringkali, apa yang kita amati, ukur, dan catat di lapangan hanyalah laju perubahannya. Karena turunan pertama dy dx secara matematis mempresentasikan laju perubahan seketika terhadap waktu atau variabel lain, persamaan diferensial orde 1 ini menjelma menjadi alat utama untuk memodelkan berbagai fenomena dinamis di sekitar kita. Mari kita lihat 4 contoh aplikasinya yang sangat populer. Yang pertama ada pertumbuhan populasi, yang dimana laju pertumbuhan penduduk sebanding dengan jumlah populasi saat itu. Kita bisa memodelkannya dengan rumus dP besar dt sama dengan Kp besar. Yang kedua ada peluruhan radioaktif yang digunakan untuk menghitung laju penyusutan zat radioaktif seiring berjalannya waktu. Yang ketiga ada hukum pendinginan Newton yang menjelaskan laju perubahan suhu suatu benda yang dipengaruhi secara dinamis oleh suhu lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir atau keempat, ada rangkaian listrik RC atau RL yang digunakan secara luas dalam ilmu teknik elektro untuk menghitung perubahan arus atau tegangan pada kapasitor dan induktor dari waktu ke waktu. Sekarang, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan solusi persamaan diferensial. Solusi dari persamaan diferensial sebenarnya adalah sebuah fungsi yang apabila kita substitusikan kembali ke dalam persamaan tersebut, maka persamaan itu akan bernilai benar atau terpenuhi. Secara umum, bentuk penulisan persamaan diferensial orde 1 dapat ditulis sebagai dy dx sama dengan f x, y. Ada beberapa cara lain penulisan atau notasi yang maknanya sama, yaitu ada notasi operator ddxy sama dengan f x, y, dan notasi aksen y aksen sama dengan f x, y. Nah, contoh sederhananya bisa kita lihat di sini, seperti dy per dx sama dengan 3y atau persamaan y aksen dikurang y sama dengan 5x. Mari kita perjelas definisi ini secara formal. Suatu fungsi y sama dengan yx disebut solusi dari suatu persamaan diferensial pada suatu interval terbuka jika ketika fungsi tersebut beserta turunannya disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial. Persamaan tersebut terpenuhi untuk setiap nilai x pada interval tersebut. Mari kita langsung buktikan sebuah contoh soal. Ini mana soal adalah buktikan bahwa y sama dengan e pangkat 2x merupakan solusi dari persamaan diferensial dy dx dikurang y sama dengan e pangkat 2x. Mari kita bedah langkah-langkahnya secara perlahan. Pertama, kita cari turunan pertama dari fungsi y sama dengan e pangkat 2x. Turunan dari e pangkat 2x terhadap x adalah 2e pangkat 2x. Jadi dy dx sama dengan 2e pangkat 2x. Sekarang mari kita substitusikan nilai y dan dy dx yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan diferensial. Dy dx e pangkat 2x dikurang e pangkat 2x sama dengan e pangkat 2x. Hasil turunannya tadi kita akan masukkan. Jadi 2e pangkat 2x dikurang e pangkat 2x
sama dengan E pangkat 2X. Nah, jika 2E pangkat 2X dikurangi E pangkat 2X, maka hasilnya adalah E pangkat 2X. Sehingga ruas kiri menjadi E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Karena ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka pernyataan tersebut terbukti bahwa Y sama dengan E pangkat 2X adalah solusi valid dari persamaan diferensial tersebut. Lalu bagaimana cara mencari solusi jika persamaannya akan lebih kompleks? Di sini saya menampilkan peta konsep solusinya, di mana bentuk standar dari persamaan diferensial orde 1 linear adalah dy dx plus pxy sama dengan qx, di mana alur penyelesaiannya tergantung pada nilai fungsi qx yang berada di ruas kanan. Jika qx sama dengan 0, persamaan ini akan bersifat homogen, dan kita langsung menyelesaikannya menggunakan teknik pemisahan variabel. Jika qx tidak sama dengan 0, persamaannya akan menjadi non-homogen, dan kita harus menggunakan metode faktor integrasi mu. Mari kita pelajari teknik pertama terlebih dahulu, teknik pemisahan variabel. Yang dimana tujuan utama dari metode ini sangat sederhana, yaitu kita ingin mengelompokkan semua variabel y beserta komponen dy di satu sisi, biasanya di ruas kiri, dan semua variabel x beserta komponen dx di sisi lainnya atau di ruas kanan. Setelah variabel terpisah, kita tinggal mengintegralkan kedua ruas untuk mendapatkan solusi umumnya. Mari kita bedah contoh soal nyata pada layar. Yang dimana soalnya adalah tentukan solusi dari persamaan diferensial dy dx plus 4xy kuadrat sama dengan 0 dengan kondisi awalnya y 0 sama dengan 1. Dimana langkah pembahasannya yang pertama ada, kita pindahkan suku 4xy kuadrat ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi d dx sama dengan min 4xy kuadrat. Sekarang mari kita pisahkan variabel lah, suku y kuadrat kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagi dan dx kita kali silang ke ruas kanan. Persamaannya berubah menjadi dy per y kuadrat sama dengan min 4x dx atau 1 per y kuadrat dy sama dengan min 4x dx. Setelah posisinya sudah seperti ini, kita bisa mengintegralkan kedua ruas secara bersamaan, yang dimana adalah integral 1 per y kuadrat dy sama dengan integral min 4x dx. Kita perlu ingat, integral dari 1 per y kuadrat atau y pangkat min 2 adalah min 1 per y plus c. Sedangkan integral dari min 4x adalah min 2x kuadrat plus c. Kita bisa menggabungkan konstanta c1 dan c2 menjadi satu konstanta tunggal c di ruas kanan. Ini mana akan menjadi min 1 per y sama dengan min 2x kuadrat plus c. Untuk mencari nilai fungsi y, kita kalikan kedua ruas dengan minus 1. Lalu dibalik posisinya, dan kita mendapatkan solusi umum yaitu y sama dengan 1 per 2x kuadrat min c. Di sini kita bisa catatan, di slide tertulis bahwa 2x kuadrat min c yang nilainya ekuivalen dengan pembentukan konstanta baru seperti 2x kuadrat plus c. Terakhir, kita gunakan nilai batas awal yang diberikan, yaitu y 0 sama dengan 1. Artinya, ketika x sama dengan 0, maka nilai y-nya sama dengan 1. Kita masukkan satunya, 1 sama dengan 1 per 2, 0 pangkat 2 plus 1. Dengan c sama dengan min 1. Maka kita mendapatkan solusi khususnya adalah y sama dengan 1 per 2x kuadrat plus 1. Sekarang bagaimana jika suku ruas kanan atau qx tidak bernilai 0? Di sini kita memerlukan bantuan faktor integrasi mu. Faktor integrasi mu adalah fungsi pengali khusus yang sengaja digunakan untuk memanipulasi persamaan diferensial linear non-homogen. Fungsi ini mengubah persamaan yang awalnya tidak bisa dijelaskan secara kalkulus menjadi bentuk eksak yang sangat mudah diintegralkan dengan aturan perkalian turunan. Mari kita lihat penurunan rumusnya pada chart di layar. Jika kita memiliki persamaan standar dy dx plus pxy sama dengan qx, kita kalikan seluruh suku dengan fungsi pengali mu x, yaitu mu dy dx plus px mu y sama dengan mu qx. Berdasarkan aturan turunan perkalian dua fungsi yaitu d uv sama dengan du kali v tambah u kali dv, kita ingin agar ruas kiri persamaan berubah bentuk secara total menjadi turunan dari perkalian u dikali y, atau ddx mu y sama dengan mu qx. Melalui penurunan matematis yang ada di kolom kanan layar, di mana kita mengintegralkan suku d mu per mu sama dengan pdx, kita berhasil menemukan rumus baku yang untuk mencari nilai faktor integrasi mu.
Itu mu sama dengan E pangkat integral Px dx. Setelah mu didapatkan, kita tinggal mengintegralkan kedua ruas untuk mendapatkan formula akhir solusi yang akan menjadi Y sama dengan 1 per mu integral mu Px dx. Yang dimana metode ini sangat ampuh dan juga terstruktur. Baik, kita langsung uji pemahaman kita pada contoh soal matematika murni berikut ini. Yang dimana kita diminta menyelesaikan bentuk awalnya, yaitu 4x pangkat 3y ditambah x pangkat 4 y aksen sama dengan sin pangkat 3x. Langkah penyelesaiannya yang pertama, persamaan ini harus kita ubah dulu ke bentuk standar, di mana koefisien depan y aksen harus bernilai 1. Caranya, bagi seluruh suku di persamaan dengan x pangkat 4, maka kita mendapatkan bentuk standar y aksen tambah 4 per x kali y sama dengan sin pangkat 3x per x pangkat 4. Nah, dari bentuk standar ini kita bisa mengidentifikasi fungsi komponennya dengan jelas, di mana Px adalah koefisien di depannya, yaitu Px sama dengan 4 per X. Terus juga ada Qx adalah fungsi di ruas kanan, yaitu Qx sama dengan sin pangkat 3x per X pangkat 4. Langkah berikutnya, mari kita cari faktor integrasi atau Ix atau mu X-nya, di mana Ix sama dengan E pangkat integral 4 per X dx, di mana hasil ada E pangkat 4 ln X, kita bisa ubah menjadi E pangkat ln X pangkat 4, yang dimana E pangkat ln itu E pangkat ln bisa kita hapus, maka kita mendapatkan hasil X pangkat 4. Setelah menemukan faktor integrasinya adalah X pangkat 4, persamaan diferensial kita berubah wujud menjadi bentuk turunan perkalian yang indah, itu ddx X pangkat 4y sama dengan sin pangkat 3x. Untuk menyingkirkan turunan di ruas kiri, kita integralkan kedua belah ruas terhadap variabel x. Menjadi x pangkat 4y sama dengan integral sin pangkat 3x dx. Mari kita selesaikan integral dari sin pangkat 3x dx. Kita pecah fungsinya menggunakan identitas trigonometri menjadi sin x dikali sin pangkat 2x sama dengan sin x dalam kurung 1 min cos pangkat 2x. Jadi kita bisa menggunakan teknik substitusi integral biasa dengan memisalkan u sama dengan cos x, sehingga du sama dengan min sin x dx. Di mana persamaan menjadi integral 1 dikurang u kuadrat min du sama dengan integral u kuadrat min 1 du. Di mana kita bisa melihat hasil integralnya yaitu 1 per 3 u pangkat 3 dikurang u plus c. Kita kembalikan posisi u-nya menjadi cos x, yaitu menjadi 1 per 3 cos pangkat 3x dikurang cos x plus c. Terakhir, kita substitusikan kembali persamaan awal untuk mendapatkan nilai fungsi y, yang dimana x pangkat 4y sama dengan 1 per 3 cos pangkat 3x dikurang cos x plus c. Sini kita bisa pindah posisinya menjadi y sama dengan 1 per 3 cos pangkat 3x min cos x plus c per x pangkat 4. Selesai. Solusi umum dari persamaan diferensial tersebut telah kita temukan dengan secara detail. Sekarang, mari kita beralih ke contoh soal yang terakhir atau contoh soal kedua, di mana ini kita akan mengaplikasikan ke dalam fisika agar kita tahu implementasinya di dunia nyata. Di mana di layar terdapat gambar skema rangkaian listrik RL seri yang terdiri dari generator tegangan atau E, resistor R, saklar atau switch, dan induktornya L. Mari kita baca persoalannya. Dalam rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 4, sebuah generator menyuplai tegangan E T sama dengan 40 sin 60 T volt. Diketahui induktasinya L sama dengan 1 Henry, resistensinya atau R sama dengan 20 ohm, dan kondisi arus mula-mula saat detik ke-0 adalah I0 sama dengan 1 ampere. Di sini kita suruh mencari yang pertama ada A fungsi arus, B kuat arus setelah berjalan 0,1 detik, dan C grafik fungsi arusnya. Mari kita selesaikan bagian A, yaitu mencari fungsi arusnya. Ini mana rumus hukum Kirchhoff untuk rangkaian RL adalah L dI dt sama dengan RI sama dengan ET. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan persamaan DI dt sama dengan 20I 40 sin 60T. Persamaan ini sudah dalam bentuk standar, kita peroleh PT sama dengan 60. Mari kita hitung faktor integrasinya, di mana mu T sama dengan E pangkat integral 20 dt. Maka kita mendapatkan hasil dari mu T nya yaitu E pangkat 20 T.
Kita kalikan seluruh persamaan dengan E pangkat 20T sehingga berubah bentuk menjadi turunan total di dt IT E pangkat 20T sama dengan 40E pangkat 20T sin 60T. Kita integralkan kedua ruas untuk menyelesaikan integral perkalian eksponensial dari sin dan sinus di ruas kanan. Kita gunakan rumus bantu kalkulus yang tertera di layar. Integral E pangkat AT sin BT dt sama dengan E pangkat AT per A kuadrat plus B kuadrat A sin BT kurang B cos BT. Dengan masukkan nilai A sama dengan 20 dan B 60 serta mengalihkannya dengan cos 40 di depan, didapatkan hasil integrasi yaitu IT E pangkat 20T sama dengan 40 dikali E pangkat 20T per 20 kuadrat plus 60 kuadrat dalam kurung 20 sin 60T dikurang 60 cos 60T plus C. Jika disederhanakan secara aljabar, persamaannya menyusut menjadi IT sama dengan 1 per 5 sin 60T dikurang 3 per 5 cos 60T tambah C kali E pangkat 20 min 20T. Kita masukkan kondisi awal yaitu I0 sama dengan 1 untuk mendapatkan nilai konstanta C-nya. Setelah dihitung kita temukan bahwa nilai C sama dengan 8 per 5 sehingga rumus fungsi arus finalnya adalah IT sama dengan 1 per 5 sin 60T dikurang 3 per 5 cos 60T ditambah 8 per 5 E pangkat minus 20T. Mari kita lanjut ke poin B yaitu menghitung arus setelah T sama dengan 0,1 detik. Kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai T sama dengan 0,1 ke dalam rumus IT yang baru saja kita temukan di bagian A. Dengan menghitung nilai desimal dari sin 6, cos 6, dan nilai eksponensial E pangkat min 2, diperoleh hasil akhir arus listriknya adalah 0,42 ampere. Sedangkan pada poin C, ketika fungsi IT diplot ke dalam grafik gelombang arus terhadap waktu, kita bisa melihat polanya di layar. Grafiknya menunjukkan adanya fase transisi naik turun yang fluktuatif di awal, sebelum akhirnya gelombang arus stabil membentuk grafik sinusoidal murni seiring bertambahnya waktu karena pengaruh suku eksponensial peluruhan yang semakin mendekati 0. Baiklah teman-teman semua, kita telah membahas tuntas mulai dari definisi, urgensi, fungsi di dunia nyata, hingga detail rumus pengerjaan persamaan diferensial orde 1. Sebagai penutup presentasi tugas video kali ini, izinkan saya membacakan sebuah kutipan indah yang tertera pada slide terakhir. Matematika tidak mengajarkan kita menambah cinta atau mengurangi benci. Namun, matematika memberi harapan bahwa setiap masalah pasti punya solusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rahnabian pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.